Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Shadaqallahul 'azim. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat pasti berjumpa dengannya, kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam sejahtera senantiasa kita limpahkan bagi hamba pilihan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Barat dengan bangsa Timur, bangsa Arab dengan bangsa Azam, antara kulit hitam dengan kulit putih. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi materialistis atau ideologi kepentingan. Bahkan Islam agama yang tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tetapi siapa di antara kita yang paling pandai, paling pintar, paling tekun mendekatkan diri kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hambaku adalah siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Takwa adalah penilaian yang paling objektif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyasuni ummati aksarhum zikral maut wa asyaddu isti'dadan lah." Yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling mulia di antara umatku adalah siapa di antara mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kucintai, tema dalam mudzakarah kita hari ini, rasionalitas Al-Quran sebagai mukjizat. Profesor Barner berkata, semakin maju zaman, semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan umat manusia, semakin luas otoritas intelektual manusia. Lambat laun, tapi pasti, dengan pasti pula manusia berlomba-lomba meninggalkan agamanya masing-masing. Ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena yang sangat agresif ini. Yang pertama, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Akibatnya mereka mencari solusi alternatif lain yang dapat menjawab problemanya. Sehingga sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, lahirlah agama baru. Atau memang mereka melahirkan agama baru itu. Materialisme, sekularisme, hedonisme. Dalam teks bahasa Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang serba-serbi berlebihan. Akibatnya mereka takut mati. Sisi lain, mereka menjadikan agama hanyalah mitos-mitos lama, cerita-cerita sakral. Kalaupun yang dihidupkan dari agama, yang hidup adalah
ritual rutinitas, bukan ritual yang berkualitas. Boleh jadi Allahu Akbar di atas hamparan sejadah, Allahu Akbar di musalla, Allahu Akbar di masjid, tetapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulutnya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, tapi dari mulutnya inilah ia berbohong, menipu, ghibah, fitnah. Lagi sholat ia tutup auratnya sopan, rapi, mulia, sehingga mudah dikenal oleh para penghuni langit dan bumi. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina." Mereka mudah dikenal sebagai wanita mukminah dan tidak mudah diganggu. Tapi 1000 kali sayang, walaupun berikrar dalam salatnya tunduk patuh taat pada perintah Allah, seusai salat pakaian sopan santun mulia itu kembali ditanggalkan, diganti dengan pakaian serba-serbi transparan. Yang kedua, mereka menyatakan, "My brain is my God." Otakku adalah Tuhanku. Dengan kemampuan otak, olah otak melahirkan ilmu pengetahuan. Sains, dari sains melahirkan teknologi. Dengan teknologi, segala urusan manusia akan dapat dicapai dengan segala kemudahan. Maka saat itu manusia tidak lagi membutuhkan agama. Bahkan titik kulminasinya mereka menganggap bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang mengada-adakan Tuhan, alias manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan alibi yang sangat nakal, ia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu di mana adanya? Kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Telur ayamkah dulu atau ayam dulu? Kalau memang Tuhan itu ada, bagaimana wujudnya? Maka tidak mustahil ada agama yang mewujudkan Tuhan dalam bentuk benda-benda, hewan, manusia. Sangat unik kan? Tuhan dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Baik, kalau memang alam raya ini ciptaan Tuhan, dan itu menjadi alasan semua agama, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat nakal ini kita akan jawab dalam mujakarah kita ini. Saudara-saudariku yang kucintai, dari 2 pernyataan ini melahirkan 2 pertanyaan. Pertama, apakah semua agama tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman? Sebagaimana Karl Marx berkata, semua agama adalah candu. Padahal tesis Karl Marx hanya kepada satu agama dari kegagalan agama Gerejani kala itu. Masih ingat? Tirani intelektual Giordano Copernicus Galileo adalah tumbal dari tirani intelektual itu. Kaum Gerejani kala itu beranggapan bumi sentris, padahal hasil penelitian ternyata matahari sentris. Ambivalensi antara paham Gerejani dengan para ilmuwan ini. Tetapi karena Gerejani kala itu berkuasa, mereka pun dihukum, bahkan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian tirani ekonomi, di mana jemaat diharuskan membayar sebagian hartanya untuk kepentingan Tuhan Bapa di atas sana, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi kaum Gerejani. Kemudian yang paling menyakitkan adalah tirani kepercayaan dengan dogma lisensi pengampunan dosa oleh Paus. Kayak apapun dosa manusia akan dapat diampuni asal mampu membayar atas nama Fulan bin Fulan, bahwa dosa-dosanya diampuni masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, dan akan duduk berdampingan dengan Tuhan Bapa di sana. Justru doktrin yang terakhir inilah menjadi pangkal haloganisme, kebrutalan. Semakin berani orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, toh nanti diampuni oleh Tuhan. Semakin berani orang merampok, toh tinggal dibayar. Semakin berani orang korupsi, toh akan beres dengan duit. Yang baik menjadi jahat, yang jahat semakin menjadi-jadi jahatnya. Karma kecewa, lalu menarik kesimpulan dengan emosional. Agama tak ubahnya seperti tirani, penjara kehidupan. Lalu dengan termapoh-mapoh menyatakan, semua agama adalah candu. Baik, kalau Karma mengatakan semua agama adalah candu, berarti Karma berkata, semua berkaki 4 adalah kerbau. Padahal tidak hanya kerbau yang berkaki 4. Anjing, kucing pun berkaki 4. Berarti pasti ada
satu kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi. Yang mana? Justru ini yang akan kita bahas dalam muzakarah ini. Pertanyaan yang kedua, manusia yang bagaimana yang pantas beragama? Apakah manusia kalau sudah cerdas tidak lagi membutuhkan agama? Dalam artian lain, agama hanya milik orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang. Lalu kesan agama adalah kesan keterbelakangan, kesan kampungan. Saudara-saudariku yang kucintai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan pengkajian secara objektif, bukan subjektif. Rasional, bukan emosional. Bahasan otak, bukan hati. Mengapa? Jika pengkajiannya berdasarkan subjektif, emosional, atau hati, maka hasilnya adalah nisbi, relatif, dan semu, alias kebenaran yang terbatas. Semua agama benar menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing adalah benar, tidak salah, karena menurut kepercayaannya masing-masing hasilnya relatif. Tetapi kalau dikaji secara rasional objektif, tidak mungkin semua agama benar. Pasti ada kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi. Pasti ada kebenaran objektif umum di antara kebenaran subjektif yang terbatas. Baik, kita mulai pengkajian objektivitas ini dengan mencari jawaban syarat-syarat Tuhan. Jika Tuhannya benar, maka agamanya benar. Pertama, teori relativitas. Einstein terbatas oleh 4 dimensi. Ruang, waktu, daya, dan guna. Selama terbatas oleh 4 dimensi ini, maka selama itu disebut alam raya. Berarti syarat Tuhan yang pertama mutlak tidak terbatas. Dan relativitas inilah menjawab pertanyaan-pertanyaan nakal tadi. Di mana, kapan, bagaimana, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau ada yang bertanya di mana, berarti terbatas oleh dimensi tempat. Dan itu bagian dari alam. Tuhan tidak terbatas oleh dimensi tempat. Kapan? Itu terbatas dimensi waktu. Bagaimana? Terbatas dimensi wujud dan guna. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Teori ini mengajarkan jawabannya adalah Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Asal jawabannya Tuhan, pasti berhenti pada kata Tuhan atau dihentikan oleh Tuhan. Berarti teori relativitas menyatakan Tuhan mutlak, tidak terbatas. Hanya alamlah yang terbatas. Yang kedua, teori non-otomatik. Bahwa di muka bumi ini tidak ada yang otomatis. Atau terjadi dengan sendirinya. Bim, salabim, abracadabra, like magic show, David Copperfield. Di balik wayang pasti ada dalang. Di balik film pasti ada sutradara. Di balik permainan pasti ada pemain. Di balik ciptaan pasti ada pencipta. Maka mungkinkah rotasi evolusi alam yang menakjubkan para kosmolog sehingga melahirkan ilmu pasti ruang angkasa kosmologi itu terjadi dengan sendirinya? Maka teori non-otomatik ini menjelaskan bahwa adanya pencipta alam raya ini. Berarti Tuhan sebagai pencipta. Maka dengan mudah teori otomatik ini menggugurkan teori ateis yang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya ia sudah bertuhan akalnya. Tak kala ia menyatakan Tuhan tidak ada, itulah yang menjadi Tuhannya. Ketiga, teori demos atau paling tertinggi, paling tinggi, tertinggi, kuasa, paling kuasa, terkuasa, mulia, paling mulia, termulia. Hanya satu, Diwan Amley. Satu dalam artian Tuhan. Tuhan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi multi Tuhan. Kemudian satu dalam artian kebenaran. Yang benar itu hanya satu, semuanya salah. Pasti ada satu kebenaran objektif di antara kebenaran subjektif. Pasti ada emas di antara timah, tembaga, dan besi. Pasti ada mutiara di sela-sela lumpur. Pasti ada Tuhan di antara hantu-hantu. Pasti ada agama di antara agama-agama. Kemudian yang keempat, teori supernatural power. Adanya kekuatan dahsyat di balik natur. Kekuatan metafisik yang luar biasa. Contoh yang sederhana adalah ruh yang ada pada tubuh kita.
Dan ruh adalah bion yang hidup. Justru jasad ini adalah bion yang mati. Mayit bermata, bertelinga, berkaki, tapi tidak dapat berbuat apa-apa karena ruhnya sudah tidak ada. Berarti ruh adalah bion yang hidup. Dan sampai detik ini tidak seorang profesor pun, apalagi yang awam, berhasil mendeteksi bentuk dan warna ruh. Saudara-saudariku yang kucintai, dari 4 teori ini, silahkan cari kitab yang dianggap suci oleh umatnya. Jika kitab itu mengandung 4 teori ini, maka kitab suci itu benar-benar suci. Baik, mungkin kita akan kehabisan waktu untuk mencari kitab-kitab suci. Jangankan kitab suci yang lain, kitab suci sendiri saja jarang kita sentuh. Kalau tidak percaya, ya silakan saja datang ke rumah setiap orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, kemudian mintalah Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu, pegang, setelah diberikan, ucapkan terima kasih, angkat telunjuk tangan tuan-tuan. Hampir dapat dipastikan telunjuk tangan tuan-tuan akan berdebu. Why? Karena mereka jarang menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Wow, apalagi mengamalkannya. Bukankah amalan itu lahir dari paham? Bukankah amalan itu lahir dari penghayatan? Penghayatan itu lahir dari paham. Paham itu lahir dari membaca. Dan membaca itu lahir dari menyentuhnya. Saudara-saudariku yang kucintai, Profesor Lerd, seorang ahli suhu kritis bangsa Rusia, beliau mencari kebenaran melalui 12 agama. Beliau masuk agama satu, pindah ke agama yang lain, dan akhirnya beliau berhenti pada agama yang ke-12. Agama yang ke-12 adalah agama Islam. Mungkin tuan-tuan bertanya mengapa beliau memilih Islam sebagai agama yang ke-12. Karena beliau paling benci dengan Islam. Justru karena kebencian yang luar biasa itulah membuat beliau jatuh cinta dengan Islam. Karena itu ada Q mengatakan, janganlah kau benci sesuatu dengan amat sangat benci. Suatu saat kau akan mencintainya. Atau sebaliknya, janganlah engkau mencintai sesuatu dengan amat sangat cinta. Suatu saat kau akan membencinya. Baik, kita buktikan bahwa 4 teori tadi terjawab dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, teori relativitas, bahwa Tuhan itu mutlak, alam raya ini terbatas. Allah jawab dalam surah yang pendek, padat, tapi mengandung bobot tauhid yang luar biasa. Surah Al-Ikhlas, alias surah Kulhu. Mungkin diberi nama Al-Ikhlas karena kita paling ikhlas membacanya. Bahkan kalau kita menjadi makmum, rela menjadi makmum kalau imamnya membaca Al-Ikhlas. Baik, bukan itu ternyata hikmah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kaitannya erat dengan la ikraha fid-din. Tidak dipaksa masuk agama Allah, agar ia ikhlas memeluk agama Allah. Sehingga dalam pelaksanaan agama Allah penuh dengan keikhlasan. Baik, di balik pendeknya surah Al-Ikhlas ini ternyata mengandung bobot tauhid yang luar biasa. Kita buktikan teori relativitas dijawab oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak satu makhluk pun yang menyerupainya. Muhalafatul lil hawadits. Nothing compared to you. Tidak satu makhluk pun yang menyerupainya. Dan ini juga Allah jawab dalam surah Ar-Rahman ayat 25 dan 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali Allah, pengatur alam semesta ini yang baqa, kekal. Berarti manusia itu terbatas, alam itu terbatas, hanya Allah yang mutlak. Allah ada, sebelum kata ada itu ada, dan Allah tetap ada. Sekalipun kata ada sudah tidak ada, adanya Allah karena ketiadaan makhluknya. Kalau soal pertanyaan di mana, kapan, bagaimana, siapa yang menciptakan Tuhan, Fir'aun saja pernah naik ke atas menara yang tinggi, atas ide arsitek Bal'an. Di atas menara yang tinggi itu, Fir'aun berteriak dengan lantang. Dan ini Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, aku tidak akan sekali-kali beriman kepadamu
sampai aku sanggup melihat Tuhanmu dengan mata kepalaku. Mata adalah instrumen yang terbatas. Sesuatu yang terbatas, maka hasilnya pun terbatas. Tidak usah sombong mata melihat apa yang dilihat. Melihat mata itu sendiri, mata tidak pernah sanggup. Berarti teori yang pertama sudah terjawab dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua, teori non-otomatik, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang otomatis. Masih ingat saudaraku? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, sehingga beliau terkenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena tauhidnya yang amat sangat luar biasa. Ini pun Allah abadikan dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ketika beliau melihat kawakib, bintang-bintang, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Ternyata bintang-bintang itu menjelang subuh tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, "La uhibbul afilin." Aku tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang terbatas. Kemudian melihat Al-Qamar, bulan, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Ternyata bulan pun menjelang subuh tenggelam. "La uhibbul afilin." Aku tidak suka dengan Tuhan yang terbatas ini. Kemudian melihat Asy-Syams, matahari, "Hadza akbar, ini lebih besar." Ternyata yang dianggap lebih besar pun menjelang maghrib tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, "La illam yahdini Rabbi, la akunanna minal qamidallin." Ya Rabb, seandainya engkau tidak memberi petunjuk kami, niscaya kami akan jadi kaum yang sesat. Dallin. Bertuhan waktu, tempat, daya dan guna. Bertuhan-Tuhan terbatas, materialisme, sekularisme, hedonisme. Beri petunjuk kami ya Rabb. Allah menjawab, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard." Nabi Allah Ibrahim, wajahkan wajahmu kepada aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Ini wajahtu terkenal sebagai doa iftitah dalam salat sebelum Al-Fatihah. Prolog sebelum berdialog. Al-liqa qabla al-liqa, kata Imam Ghazali. Berjumpa sebelum berjumpa. Berjumpa Allah saat salat. Dan insya Allah akan berjumpa setelah kita wafat. Al-khafi'ina alladhina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Orang-orang khusyuk itu adalah dalam salatnya seakan-akan ia berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia akan wafat nanti berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, teori demos, bahwa Tuhan itu hanya satu. Ini Allah jawab lagi-lagi dalam surah Al-Ikhlas, agar mengakui Tuhan yang satu itu benar-benar ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Dan tentu makna ahad berbeda dengan satu. Mengapa? Sebab satu itu berbilang, berjumlah, berkali, berbagi. 2 bagi 2, 1. 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. Sementara Allah tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak berkali. Ahad. Ahad adalah esa, tunggal. Ahad. Allah ahad. Kemudian satu dalam artian kebenaran. Yang benar hanya satu, semuanya salah. Ini pun Allah jawab dalam surah Al-Fatah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan agama yang benar, agar dimenangkannya, ditampakkannya kebenarannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Lerd, "If you think strongly enough, you'll be forced by your sign to believe in God." Bila engkau berpikir sungguh-sungguh, niscaya ilmumu kan memaksa dirimu untuk mencari Tuhan. Iqra, baca. Iqra, teliti. Iqra, observasi. Iqra, amati. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau akan menemukan Rabb yang menciptakanmu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, maka ia akan tahu Tuhannya.
Kemudian yang terakhir, teori supernatural power, kaitannya dengan ruh. Allahu Akbar. Allah menjawabnya dengan indah dalam surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Hai manusia, aku beri kau ilmu qalila. Sedikit. Sangat amat sedikit. Imam Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan qalila? Imam Ali menjawab dengan analogi. Telunjuk tanganmu celupkan ke lautan, angkat. Setetes yang jatuh itulah ilmumu. Lautan adalah ilmu Al-Quranul Karim. Lana bidal bakru qabla an tanfada kalimatur Rabb walau ji'na bimislihi madada. Ditambah lagi lautan semisal, tambah lagi lautan semisal. Berkali-kali lautan pun, kemudian pohon dijadikan pensil. Tidak akan bisa menulis, menjabarkan ilmu-ilmu Allah. Lautan gambaran luas dan dalam. Berarti secerdas-cerdasnya manusia, qalila ilmunya amat sangat sedikit. Tentu tidak ada tingkat banding dengan tetesan, dengan air laut itu yang amat sangat luas dan dalam. Kalaupun membandingkan hanya perbandingan yang bodoh dan naif. Qalil, artinya ini litada'if, ditahin melemahkan. Betapa lemahnya ilmu manusia, betapa sedikitnya ilmu manusia. Karena itulah Allah menyatakan, hai manusia, kau bertanya soal ruh. Ruh itu urusanku. Min amri rabbi. Kau tidak akan pernah tahu bentuk dan warna ruh. Sebagaimana kau tidak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana engkau mati. Yang pasti, kau pasti mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata 4 teori ini dijawab oleh Al-Quranul Karim. Berarti Al-Quran adalah ajaran keyakinan yang sangat objektif. Dapat diterima oleh akal yang sehat. Karena terbukti melalui pengkajian teori objektivitas. Berarti mereka yang melaksanakan Al-Quran adalah mereka yang cerdas dan pintar. Mereka yang bangun di tengah malam adalah orang yang cerdas. Mereka yang berinfak karena mengamalkan Al-Quran adalah orang yang cerdas. Mereka yang melaksanakan ibadah haji saat ia mampu adalah orang yang cerdas. Berarti semakin maju zaman, semakin terjawab bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan Al-Quran menjaga zaman. Maka jika kita meninggalkan Al-Quran, baru kita akan menjadi manusia-manusia yang tertinggal. Alias manusia terbelakang. Nah saudaraku, pegang teguhlah kitab suci Al-Quran itu. Sentuhlah, bacalah, pahami, hayati, amalkan. Belajar, kemudian ajarkanlah Al-Quran itu. Semoga muzakarah singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman Rohani bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham dengan tema infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in
fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam selalu kita limpahkan bagi hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema infak sebagai pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqati." Hendaklah kalian mencari rezeki dengan bersedekah. Sekilas hadis ini membingungkan. Betapa tidak? Bagaimana mungkin dengan sedekah akan mendapatkan rezeki? Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, mengeluarkan sesuatu dari milik kita pasti akan mengurangi milik kita. Saudara-saudariku yang kucintai, logika matematika atau hukum ekonomi ini adalah paradigma sekuler, sangat berbeda dengan paradigma iman. Paradigma iman menyatakan bahwa seluruh rezeki yang didapat oleh makhluk di muka bumi ini diatur oleh Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Apa-apa yang melata di muka bumi ini, rezekinya diatur oleh Maha Pemberi rezeki. Tidak usahlah kita makhluk yang sempurna ini, semut saja yang berada di rumah kita, mungkin jumlahnya tidak lagi triliun, bahkan billion. Tetapi rezekinya diatur, dibagi oleh Allah. Apatah lagi kita makhluk yang sempurna ini, fi ahsani taqwim. Maka kesadaran iman menyatakan bahwa rezekiku dari Maha Pemberi rezeki sebagai rasa terima kasih, rasa bersyukur setelah menerima, maka kita akan mengasihi. Memberikannya di jalan Allah. Dengan memberikan di jalan Allah, Allah tegas menyatakan, la azidannakum, pasti ku tambah rezekiku untukmu. Berarti kita tambah dipercaya oleh Allah. Karena rezeki yang pertama yang dipercaya oleh Allah telah kita berikan, maka kepercayaan itu akan bertambah kembali. Berarti rezeki kita akan bertambah. Yang kedua, justru dengan sedekah kita akan mendapatkan rezeki. Semakin sering sedekah, semakin banyak rezeki yang kita dapat. Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak pula rezeki yang kita dapat. Nampaknya rezeki itu ada pintunya. Dan pintu itu hanya terbuka dengan sedekah. Semakin sering bersedekah, semakin sering terbuka. Semakin banyak bersedekah, semakin lebar terbuka pintu rezeki itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa saudara-saudaraku, rezeki bukan hanya duit. Boleh jadi orang dapat duit, tapi tidak dapat rezeki. Atau dia tidak dapat duit, tapi justru ia dapat rezeki. Atau ia keluarkan duit, malah ia dapat rezeki. Bohong, menipu, korupsi, itu mendapat duit, tapi tidak mendapat rezeki. Mungkin karena ia jujur, konsisten dengan pendapatnya, dengan sikapnya, untuk tidak menerima sogokan, dia tidak mendapatkan duit, tapi dia mendapatkan rezeki. Boleh jadi ia keluarkan uangnya di jalan Allah, itu mengurangi duitnya, tapi justru ia memperoleh rezeki. Lalu apa itu rezeki? Rezeki adalah ketenangan, kedamaian. Rezeki adalah keluarga sakinah. Rezeki adalah anak saleh, suami saleh, istri salehah. Rezeki adalah teman yang baik, bekerja yang baik, tenang, damai. Husnul khatimah adalah rezeki. Kalau bisa dibayar, dibayar husnul khatimah. Tapi 1000 kali sayang, husnul khatimah tidak dapat dibayar dengan apapun. Dan itu adalah rezeki. Dan klimaknya rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
tanpa pernah kita dengar, tanpa pernah kita lihat, tanpa pernah kita duga, tanpa pernah kita rasakan, itu adalah surga. Dan itu adalah titik kulminasi dari rezeki. Dan tentu banyak sekali dari firman-firman Allah yang menyatakan dengan infak kita akan mendapatkan rezeki. Dalam surah At-Taubah ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Apapun yang kau infakkan mendekatkan dirimu kepada Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Dengan bersedekah berarti kita dekat dengan Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Maka rezeki kita, kekayaan kita akan dijamin oleh Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Berarti semakin bakhil kita, semakin jauh dengan rezeki dan jauh dari nilai hakiki kekayaan yang sebenarnya. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu benih, menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Satu benih menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir memiliki 100 biji. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Minimal 700 kali lipat bagi siapapun yang berinfak di jalan Allah. Allahu Akbar. Ingat, minimal 700 kali lipat. Kenapa disebut minimal? Pertama, analoginya adalah analogi tanaman tumbuhan. Kalau diibaratkan satu pohon memiliki 7 cabang dan setiap cabang memiliki 100 ranting, bisa dibayangkan. Kalau rantingnya saja 100, berapa banyak daun-daunnya? Lalu berapa banyak buahnya, berapa banyak bunganya? Kemudian menjadi bibit lagi, terus berkembang, terus berkembang. Tentu dengan catatan, yang ditanam adalah bibit unggul. Artinya, rezeki yang paling halal. Yang kita infakkan itu adalah pencaharian kita yang halal. Itu adalah bibit unggul. Kemudian yang kedua, kita tanam pada tempat yang paling subur. Artinya yang paling berhak menerimanya. Yang pertama dari keluarga kita yang fakir miskin. Bahkan mulai jadi memusuhi kita. Dengan sedekah kepada keluarga kita akan tumbuh nilai sedekah itu berupa silaturahmi yang tambah utuh, tambah erat. Kedua, kepada orang yang bekerja kepada kita. Maaf, pembantu rumah tangga. Sekali lagi maaf, kata pembantu amatlah kasar. Mereka yang bekerja kepada kita, berikan infak kepada mereka. Itu pun kita dapat 2 nilai. Nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Ia pun tambah dekat kepada kita. Kemudian kepada tetangga kita yang miskin, fakir. Kemudian kepada, boleh jadi kepada ahli ibadah, orang alim, guru kita. Tapi mereka masih miskin. Ada orang yang tiap malam salat malam. Bagaimana mungkin dia salat tiap malam padahal dia tidak salat? Ternyata karena ia berinfak, memberi makanan, pakaian kepada orang ahli ibadah. Dan ia terus bangun tengah malam. Sementara yang dipakai adalah hasil pemberiannya. Maka seolah-olah ia salat malam. Apalagi dia memberi itu tekun salat malam. Ia akan mendapat 2 ganjaran. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, belum cukup. Bibitnya sudah unggul, tempat yang ditanam subur. Kan belum cukup. Harus menjaganya, memeliharanya. Dari hama, dari werong.
Yang dimaksud adalah hama riya, hama sum'ah, hama ujub. Baiklah, kita sudah menghindari dari sifat bakhil, pelit. Kita berinfak. Godaan setan datang, dibuatnya kita riya, sum'ah. Baik-baik, sekarang kita sudah tidak riya, tidak sum'ah. Sembunyi-sembunyi kita berinfak. Godaan ketiga yang berat adalah bangga diri. Oh, tidak ada orang sehebat aku yang mau berinfak sembunyi-sembunyi. Sudah cukup menggugurkan nilai sedekah kita. Berarti ikhlas karena Allah. Terang-terangan boleh dong dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Sembunyi-sembunyi. Itu juga boleh dalam rangka menjaga dari riya. Ini pun Allah paparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kau berinfak dengan terang-terangan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebajikan. Boleh. Kau pun berinfak dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dari sifat riya, itu pun boleh. Jadi semuanya boleh. Asal hati kita ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah. Baik, yang kedua, kenapa disebut minimal 700 kali lipat? Analoginya adalah kelipatan. Bisa dibayangkan, 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, lalu 100 akan menjadi berapa? Berarti angka 700 bukan angka matematika yang paten. Yang ketiga, Allah kunci dengan kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Boleh jadi 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, miliaran lipat, triliunan lipat. Bahkan bisa jadi bilion lipat. Akan menjadi amal jariyah, amal yang produktif. Kemudian di sini ada perbedaan antara nilai nominal dan real. Yang kaya berinfak 1 juta rupiah, yang miskin berinfak 100 rupiah. Nominalnya beda antara 1 juta dengan 100 rupiah, jelas. Tetapi di hadapan Allah, jangan-jangan sama. Atau jangan-jangan yang miskin lebih besar nilainya dibandingkan yang kaya. Berarti realnya di hadapan Allah bisa sama. Kenapa? Yang kaya wajib dong berinfak. Karena bagian dari muzakki yang wajib mengeluarkan zakatnya. Sementara yang miskin, yang fakir wajib menerima zakat, menerima infak. Karena mereka al-mustahiq yang berhak menerimanya. Entah mau mengeluarkan infaknya. Maka nilainya surplus. Kemudian kenapa disebut minimal? Allah kunci dengan kata Wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Ada pesan yang tersirat. Hai hambaku, jangan khawatir, akan keluaskan rezekimu. Dan aku maha mengetahui. Artinya, sekecil apapun aku tahu kok. So, don't worry. Allah maha tahu atas apa yang kita lakukan. Dan Allah juga tahu kemampuan kita. Karena itu berbuatlah sesuai dengan batas minimal maksimal kemampuan kita. Kemudian yang pasti tidak ada bank yang berani membungakan sekali kita menabung langsung mendapat kelipatan 700 kali lipat. Kalau dihitung dengan persentase 700 kali 100 sama dengan 70.000%. Ada bank yang berani melipat gandakan 70.000%. Kecuali banknya Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bakhil berinfak di jalannya. Kecuali karena kebodohan kita. Baik, yang ketiga. Surah Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apapun yang kau infakkan di jalanku, berarti kau beriman kepadaku, maka aku akan mengganti rezekimu. Sekali lagi, apa-apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman kepadaku sebagai pengganti rezekimu. Tidak ada yang hilang, nothing tulus. Semua pasti Allah ganti.
Tidak ada yang rugi, bahkan untung. Malah dalam ayat lain Allah dengan istilah meminjam. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminjamkan hartanya? Pasti aku bayar. Bayangkan Allah menggunakan kata istilah meminjam. Allah ambil pun dengan paksa bisa. Sekali lagi saudaraku, tidak ada yang hilang. Pasti Allah ganti. Karena itu, sampai detik ini, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita melihat hartawan dermawan yang ikhlas, garis bawahi yang ikhlasnya, tidak pernah miskin fakir karena kedermawanannya. Tapi justru bertambah. Mengapa? Pertama, janji Allah dalam Al-Quran. Lebih 17 ayat Allah nyatakan dengan infak kau akan mendapatkan rezeki. Kedua, janji Rasulullah SAW, istanzilu rizqa bisadaqati, dengan sedekah kau akan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, doa malaikat, yazdat akhli. Tambahkan, ganti rezekinya ya Allah. Bahkan dalam doa lain malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, segera gantilah rezeki orang yang berinfak itu. Allahu Akbar. Satu cerita yang menarik ketika turun surah Sabah 39 ini. Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa di antara kita yang paling banyak infak di jalan Allah? Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya. Yang lebih mengejutkan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Tersentak Umar. Peristiwa ini didengar oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, hai sahabatku, benarkah engkau menginfakkan seluruh hartamu? Haqqa ma taqul ya Rasul. Benar apa yang kau katakan ya Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, idan malak, lantas apa yang kau punya kini? Abu Bakar As-Siddiq tidak segera menjawab. Beliau diam. Lantas Rasul kembali bertanya, idan malak, apa yang kau punya? Diam Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kesekian kalinya Rasulullah dengan menyentak bertanya, idan malak, apa yang kau punya? Abu Bakar As-Siddiq menangis seraya menjawab, Allah wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang aku punya hanya Allah dan engkau ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kemudian memeluk Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, anta ma'i fil jannah. Engkau kelak bersamaku di surga, hai Abu Bakar. Allahu Akbar, subhanallah. Kata-kata Allah yang punya, itulah yang menjadi paradigma orang-orang beriman. Dan itu pula yang membedakan dengan paradigma orang-orang sekuler. Orang-orang beriman menyatakan, lillah, semuanya milik Allah. Berarti tadinya kita ini tiadakan, lalu diadakan oleh Maha Ada. Dan kita akan kembali tiada. Hanya waktu. Tadinya nggak punya apa-apa, lalu sekarang punya apa-apa. Lalu berapa yang Allah minta? 2,5%. Kecil sekali. Jangankan 2,5%. Lebih dari itu pun akan kuberikan di jalan Allah. Lawang tadinya memang tidak punya apa-apa kok. Berbeda dengan paradigma kafir, sekuler. Kalau mereka dari paradigma ada dulu. Ada, kemudian tiada. Berkurang dong. Jangankan 2,5%, 0,5%. 0,1% saja sudah berkurang. Bukankah 1 juta dikurangi 1 rupiah bukan lagi bernilai 1 juta? Berkurang dong. Ini logika bakhil, logika sekuler, logika kafir, alias logika setan. Karena setan dinyatakan dalam Al-Quran, ya'idukumul faqra, membisikkan kefakiran jika engkau berinfak di jalan Allah. Maka orang-orang bakhil adalah teman-teman setan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mereka yang mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Berarti Islam tidak mengajarkan sense of belonging. Rasa berkuasa, rasa memiliki jabatan, rasa memiliki harta, rasa memiliki. Tidak ada. Yang ada adalah sense to be entrusted.
perasaan diamanati, perasaan dipercaya. Beruntung dong, bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur itu karena nikmat. Ternyata syukur itu nikmat. Akhirnya bersyukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur terus. Maka nikmat itu pun akan terus. Baik, saudara-saudaraku. Kita lanjutkan keutamaan infak berikutnya. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 98. Alaihim da'ayatus saw. Dengan infak akan menolak bala. Kalaupun bala terjadi, justru untuk mengangkat diri kita, diri yang berinfak pada stadium atau makom yang lebih tinggi. Minimal, ia akan menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tutawwilul umur." Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Bala, macam-macam bala. Dari atas panas berkepanjangan, hujan yang terus turun tanpa henti. Bala dari bawah, bencana alam, banjir. Bala dari samping, perampokan, maling, dan sebagainya. Macam-macam bala. Ternyata bala itu semua dapat dihentikan dengan infak. Infak penolak bala. Tapi kalau sudah bala terjadi, tentu lebih besar dari nilai infak kita. Berapa jumlah kerugian, berapa jumlah korban. Ya Allah, ternyata gampang kan? Semuanya dapat dihindari dengan infak. Maka bodohlah orang yang tidak mau berinfak. Berarti dia mengundang bala datang pada dirinya. Kemudian keutamaan berikutnya. Dengan infak akan membuat yang panah menjadi kekal. Kita punya uang 1.000 rupiah. Kita infakkan di jalan Allah 100 rupiah. Yang punya kita bukan 900 rupiah. Tapi 100 rupiah yang kita infakkan itu. Karena itu akan bernilai menjadi amal. Dan insya Allah jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min salat. Sadaqah jariyah aw ilm yantafa'u bih aw walad saleh yad'u lah." Bila Bani Adam itu wafat, putuslah amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anaknya sendiri dan anaknya itu saleh. Dan karena kesolehannya, ia mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Yang fana menjadi kekal. Ini kesempatan yang mahal. Bukankah kehidupan dunia ini fana? Dan kita akan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Hidup bukan untuk mati, Tuhan. Tapi mati itulah untuk hidup. Orientasi orang beriman, akhirat. Tanpa melupakan dunia. Dunia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam rangka kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Dengan cara ia infakkan di jalan Allah. Zilul mu'min yaumul qiyamah sadaqatuh. Perlindungan orang-orang beriman di hari kiamat. Tameng bentengnya dari siksa neraka adalah sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Kemudian sedekah itu menanamkan semangat silaturahmi. Saling sayang, saling mengasihi. As-sadaqatu babu silaturahmi. Au babul ukhwah. Sedekah itu adalah pintu silaturahmi, pintu persaudaraan. Membuat lawan menjadi kawan. Membuat musuh menjadi saudara. Bahkan membuat mereka yang benci menjadi cinta. Ini pun Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang berinfak di jalan Allah baik saat malam maupun siang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bagi mereka mendapat ganjaran di sisi Allah. Tidak perlu takut apa yang akan terjadi dan tidak perlu bersedih apa yang telah terjadi. Akan tercipta ketenangan, kedamaian
Bukankah mereka-mereka yang miskin kadang-kadang dimiskinkan? Mereka-mereka yang susah disusahkan? Akhirnya karena mereka susah, mereka miskin, melahirkan sifat-sifat zalim, merampok, mencuri, maling. Dengan sedekah, dengan infak, akan tercipta keseimbangan itu. Maka akan amanlah mereka-mereka yang berharta, karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka-mereka yang papa. Sehingga yang papa pun dapat hidup dan akan menyayangi mereka yang berinfak. Akan tercipta kedamaian antara mereka. Dan yang terakhir, sungguh saudara-saudaraku, ayat-ayat infak sebagai pintu rezeki ini akan amat menguntungkan dan mengistimewakan bagi mereka-mereka yang punya, mereka yang berharta. Lantas bagaimana dong bagi mereka yang tidak punya untuk mendapatkan rezeki itu? Saudara-saudariku yang kucintai, Allah Maha tahu keinginan-keinginan mereka yang papa. Ternyata terbuka pula pintu bagi mereka yang papa untuk berinfak mendapatkan rezeki. Tentu infaknya tidak berbentuk materi. Lihat, dalam surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan baik dan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Berarti perkataan baik itu juga sedekah. Kullu qaulin wa amali ma'ruf sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Segala perkataan perbuatan baik adalah sedekah. Idrar surur ala qalbi ahika sedekah. Memberikan rasa senang kepada kawanmu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu dengan kawanmu, saudaramu adalah sedekah. Kullu zikrin sedekah. Setiap zikir adalah sedekah. Takbir sedekah. Allahu Akbar, Subhanallah, tasbih, sedekah. Alhamdulillah, tahmid, sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, sebaik-baik sedekah. Salawat ala Nabi, sedekah. Berarti pintu sedekah terbuka amat sangat lebar. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri ceramah yang singkat ini, saudaraku, sebuah cerita yang menarik. Saat itu berkumpullah para alim ulama mohon doa agar diturunkan hujan salat istisqa. Tapi tidak turun hujan segera. Kemudian saat itu hadir seorang anak muda. Ia berdoa, tiba-tiba langsung turun hujan. Dimulai turun di telapak tangan anak muda itu, lalu ke sekujur tubuhnya, lalu semakin membesar. Kemudian seluruh kampung itu pun hujan lebat. Semua orang heran, apakah ia malaikat? Oh, ternyata bukan. Dia adalah manusia biasa. Lantas mengapa doanya mustajab? Saat ia mau pergi untuk berdoa bersama-sama alim ulama itu, ia punya bekal dalam perjalanan. Ia melihat orang tua renta yang kelaparan. Maka bekalnya itu ia sedekahkan buat orang tua renta itu. Dan ternyata karena itulah doanya mustajab. Karena itu doa orang berinfak, doanya mustajab. Demikian. Semoga tazkirah singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.